Baik, selamat siang. Kita ketemu lagi di podcast Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang ditujukan sebagai sarana diseminasi hasil riset dan pengabdian masyarakat dosen dan sivitas FIB UI setiap tahunnya. Nah, siang hari ini kita sudah kedatangan salah satu dosen yang sedang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nanti kita akan mendengarkan beliau bercerita tentang kegiatannya seperti apa. Ini sangat menarik karena di sini sudah ada dua topeng yang beliau bawa. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dahulu narasumber kita dalam edisi podcast Pengmas kali ini, karena ini topiknya adalah Pengmas, pengabdian kepada masyarakat. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Syahrial. Ya. Beliau adalah dosen di Program Studi Indonesia FIB UI. Beliau terkenal biasa melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat itu berpindah-pindah, mulai dari macam-macam ya Pak, ada bahasa, kemudian saya dengar juga tentang silat ya. Ya. Nah, ini kayaknya hari ini agak sedikit berbeda. Kita akan mendengarkan Pak Syahrial bercerita hari ini. Baik, kita langsung mulai saja Pak Syahrial. Mungkin Bapak bisa menceritakan deskripsi kegiatan Pengmas apa yang Bapak dan tim lakukan, di mana, kapan, dan prosesnya seperti apa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Arsel. Pengmas ini diilhami oleh kegiatan saya ketika saya membuat penelitian, atau bukan penelitian, tapi Pengmas tahun yang lalu tentang seruit. Gitu, ya. Seruit itu makanan tradisional orang Lampung yang mengenai kuliner gitu ya. Kemudian ada orang menunjukkan ke saya seperangkat topeng gitu ya. Yang selama ini saya agak heran juga gitu, kenapa topeng-topeng itu jadi penting dalam kehidupan masyarakat Lampung di Kalianda. Ini khusus di Kalianda, itu ada di Lampung Selatan. Dia satu kecamatan, kabupatennya Lampung Selatan, kemudian Kalianda itu menjadi kecamatan gitu ya. Nah, saya kebetulan berasal dari daerah itu, jadi tertarik dengan topeng-topeng yang dimiliki oleh masyarakat Kalianda. Ketertarikan saya semakin kuat karena topeng ini difungsikan sebagai alat untuk menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang gitu. Ya, artinya masa lalu itu tetap dilibatkan untuk peristiwa-peristiwa yang penting di masa sekarang. Saya ambil contoh misalnya ketika mengadakan upacara perkawinan untuk kalangan tertentu, dalam hal ini keluarga kepala adat. Harus ada pemuda yang mengenakan topeng. Topeng itu jumlahnya 12. Ya. Dan nanti ketika arak-arakan pengantin, topeng-topeng ini dikenakan oleh pemuda-pemuda itu dalam keadaan yang tidak sadar diri, gitu. Ya, artinya dalam keadaan trance gitu atau kesurupan. Setelah dimantrai oleh dukun yang ditugaskan untuk itu, gitu. Ya. Nah, ini merupakan simbol dari para leluhur yang memberikan restu kepada anak cucunya yang menikah, gitu. Calon pengantin. Pengantin yang menikah itu. Nah, jadi kalau misalnya diadakan perkawinan dan lengkap dengan seperangkat topeng yang dikenakan dalam keadaan kesurupan itu, masyarakat merasa lega gitu. Artinya leluhur mereka sudah merestui perkawinan itu. Gitu.
Terus aspek yang menarik dari tuping itu adalah 12 tuping ini merupakan representasi dari nenek moyang atau leluhur yang tinggal di 12 tempat berbeda yang mengelilingi Kalianda gitu. Itulah kenapa topengnya ada 12. Ada 12. Kenapa topengnya ada 12? Karena ada 12 titik yang masing-masing topeng itu mewakili karakteristik penunggu dalam tanda petik di daerah itu. Wilayah. Gitu. Nah, leluhur-leluhur ini dianggap sebagai orang-orang tua yang merasa yang harus bertanggung jawab untuk melindungi anak cucunya. Gitu. Nah, mereka bisa dipanggil, kemudian memberikan restu, kemudian nanti sesudah pesta arak-arakan selesai, mereka dipulangkan kembali dengan mantra tertentu. Ya. Nah, 12 tempat inilah yang menurut saya memegang peranan penting bagi kepelestarian lingkungan gitu. Ya. Karena kami percaya, masyarakat di sana percaya bahwa 12 tempat itu adalah titik-titik yang melindungi atau melingkupi wilayah tempat tinggal masyarakat di sana, maka sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat di sana untuk menjaga lingkungan di situ. Ya. Misalnya ini nih, ini contoh saja. Ini ada tuping, ada 2 tuping di hadapan saya. Ini si pudak bebay namanya, tuping pudak bebay. Pudak bebay. Artinya berwajah perempuan. Gitu. Dia menjaga wilayah Tanjung Selaki. Ya, jadi tugasnya adalah wilayah Tanjung Selaki atau dia bersemayam di wilayah Tanjung Selaki. Sementara yang ini yang hidung pesek gitu ya, itu bertugas di tempat Sumur Kucing gitu ya, bertugas di wilayah Sumur Kucing atau bersemayam di wilayah Sumur Kucing. Nah, ada 10 topeng yang lain yang bersemayam leluhurnya itu bersemayam di tempat-tempat lain, misalnya di Gunung Rajabasa, di Tanjung Tuha, kemudian Batu Payung, Tugu Tiga dan lain sebagainya. Jadi ada ikatan antara generasi sekarang dengan leluhurnya. Gitu. Di satu sisi, kami menghormati atau masyarakat di Kalianda itu menghormati leluhur-leluhur karena mereka sampai hari ini itu menjaga menjaga anak cucunya agar tetap terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Itu dasar. Kenapa saya tertarik untuk menggali permasalahan ini? Baik, terima kasih Pak Syahrial. Pak, jadi setiap topeng atau tuping disebutnya ya bagi masyarakat Kalianda ya. Setiap tuping ini kan mewakili dalam tanda kutip otoritas di wilayah yang berbeda masing-masing, yang artinya berkeliling gitu ya. Nah, bisakah Bapak menceritakan siapa orangnya yang bertugas mengendalikan 12 tuping ini? Ya, oke. Terima kasih. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang memiliki tugas dan ditugaskan oleh kepala adat untuk bertindak sebagai orang pintar atau dukun. Ya. Ketika upacara arak-arakan itu dimulai. Jadi sebelum arak-arakan dimulai, dukun-dukun itu atau orang-orang yang ditunjuk itu karena keahlian yang dimilikinya sudah mengumpulkan 12 pemuda. Harus pemuda, tidak boleh pemudi. Nah, 12 pemuda ini harus dalam keadaan sehat dan dia bersedia untuk menari dalam keadaan trance gitu, dalam keadaan kesurupan gitu. Pak, berarti pemuda
bukan yang sudah pernah menikah ya? Bukan, pemuda-pemuda. Berarti lajang gitu ya? Lajang, Oke, lajang. baik. Gitu. Itu dikumpulkan 12, kemudian nanti tuping-tuping ini dimantrai ya oleh sang dukun tadi. Baru setelah itu dikenakan, dan pada saat itu juga yang mengenakan topeng tadi itu langsung kesurupan gitu. Ya. Oke, Pak, apakah 12 pemuda yang berbeda mengenakan 12 tuping ini juga berasal dari 12 wilayah yang sama dengan tupingnya atau bebas saja? Bebas. Ya. Biasanya anak-anak muda yang berhubungan dengan calon pengantin. Oh, dalam arti gini, sahabat-sahabatnya, ya. Gitu. Sahabat-sahabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya, gitu, yang ingin mengantarkan temannya atau saudaranya tadi memasuki hidup baru. Hidup baru, baik. Gitu. Jadi ini pesta bersama yang melibatkan masa lalu dan sekarang. Baik. Nah, tadi di awal kan Bapak sempat mengatakan bahwa salah satu yang diharapkan dari ritus atau ritual ini kan adalah mendapatkan restu dari leluhur melalui medium penari yang kesurupan. Simbol apa yang diberikan oleh leluhur dalam bentuk restu, Pak? Apakah tuturan? Atau gestur penari? Atau asap muncul? Atau apa, Pak? Nah, lebih pada gestur penari. Gestur ya? Karena begini, keliling kampung itu kan berarti mempertunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa inilah pasangan yang akan memasuki hidup baru. Diperkenalkanlah dia gitu. Dan yang di depan itu adalah 12 pemuda yang menari gitu. Mereka dalam keadaan trance itu membuktikan bahwa masa lalu itu mengantarkan menjadi petunjuk jalan gitu. Menjadi petunjuk jalan bagi pasangan baru ini untuk mengenal lingkungannya, mengenal saudara-saudaranya, dan juga tahu siapa, kemudian bagaimana posisi hidupnya dia. Gitu. Karena bagi orang Lampung begitu dia menikah, dia mendapatkan gelar, gitu. Dan itu menandakan strata sosial di dalam adat itu. Gitu. Nah, kalau misalnya terjadi masalah tidak kesurupan gitu, nah itu pertanda buruk. Artinya perkawinan itu dianggap kurang mendapatkan restu dari leluhur gitu. Sehingga harus ada upaya lain untuk melengkapi mantra atau sajen atau apapun kegiatan-kegiatan yang lain agar leluhur itu datang dengan enak, saya kira. Restu yang penuh gitu ya. Nah, itu. Nah, berarti ini kan ada penghubung yang sifatnya di luar panca indera manusia, normal gitu Pak ya. Berarti bisa dikatakan ini adalah sebuah ritus dan simbol-simbolnya yang mengandung nilai-nilai atau unsur kekeramatan gitu Pak ya. Nah, biasanya unsur kekeramatan ini kan identik dengan adanya semacam sanksi. Kalau misalnya tidak dilakukan, ada sanksinya bagi pelanggarnya gitu misalnya. Tadi salah satunya adalah sajennya kurang, itu kan belum sanksi tapi masih syarat gitu. Tapi ketika ada satu yang dilanggar, apakah masyarakat sekitar itu meyakini akan datang satu bala, musibah? Nah, di masyarakat seperti itu gimana Pak? Jadi begini, tidak semua perkawinan harus menggunakan arak-arakan tuping. Jadi dia akan hadir, jadi tuping-tuping itu akan dihadirkan apabila perkawinan ini adalah perkawinan anak kepala adat. Gitu, ya. Yang disebut saibatin gitu. Nah, ketika contoh misalnya anak laki-laki pertama saibatin, dia itu calon kepala adat berikutnya. Jadi karena turun berdasarkan garis laki-laki. Nah, itu wajib gitu. Wajib diusahakan harus ada tuping gitu, ya. Sehingga bagaimana caranya penyelenggaraan arak-arakan perkawinan ini berjalan sedapat mungkin optimal, meriah, baik dan sebagainya. Itu supaya hasilnya nanti perkawinan ini perkawinan yang langgeng dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya lebih pada
menunjukkan bahwa sang kepala adat sebagai penanggung jawab dari masyarakatnya di sana itu sudah direstui oleh leluhurnya untuk mengelola masyarakat di sana. Baik. Nah, kalau tidak, ini masalah gitu. Masalahnya tuh begini, akan jadi omongan saja, gitu. Akan jadi masalah gitu ya. Masalah itu masalah sosial yang saya kira saya belum menemukan informasi yang saya belum dapat. Kalau misalnya mereka tidak menyelenggarakan itu karena pandangan-pandangan yang berbeda, ini sanksinya apa? Gitu, yang diterima apa? Gitu. Tapi biasanya akan jadi cibiran orang gitu, gitu ya. Ini kan persoalan kekeluargaan gitu. Kenapa tidak dilaksanakan? Saya kira itu. Baik, Pak. Ini kan tadi Bapak menyebutkan si kepala adatnya itu adalah dalam tanda kutip jabatan atau status turun-temurun gitu. Nah, sekarang kita bicara kepada ritualnya. Apakah ditemukan informasi ritual ini sudah dilakukan semenjak kapan dan terus diturunkan dengan cara seperti apa? Sejak zaman dulu, mereka selalu bilangnya begitu. Gitu. Nah, semua kepala adat melakukan itu. Dan pada zaman raja-raja kampung-kampung itu sudah dianggap raja-raja kecil juga sebenarnya mereka sudah melakukan itu. Jadi tidak ada angka pasti kapan dimulai gitu. Tetapi sekarang itu justru mengkhawatirkan. Kalau dulu ini pertunjukan yang biasa, karena banyak kepala adat melakukan itu. Gitu. Kalau sekarang jarang sekali ini muncul gitu. Karena kepala adat, anak-anaknya juga kadang-kadang sudah menyebar kemana-mana, menikah tidak mau menggunakan adat Lampung gitu. Itu satu. Yang kedua, karena jarang ditampilkan, tuping-tuping ini itu menjadi terasing dari masyarakatnya gitu. Jadi orang Lampung sendiri kadang-kadang tidak tahu yang generasi muda bahwa mereka punya tradisi ini gitu. Oh, berarti ada masalah gap transfer apa ya? Bukan pengetahuan saja, tapi juga transfer tradisi dari satu generasi ke generasi yang sekarang. Iya, karena jarang. Karena tidak semua orang boleh. Perkawinan banyak sekali gitu. Ya, upacara perkawinan banyak. Tapi tidak semua boleh. Hanya 1-2 orang saja yang boleh. Berhubungan dengan kepala adat tadi. Karena berhubungan dengan status sosialnya sebagai keluarga kepala adat. Gitu. Kalau tidak, nggak boleh. Akibatnya jarang sekali tuping ditampilkan. Saya sekarang saya kesulitan mencari perkawinan yang kebetulan dengan Pekmas ini berjalan. Perkawinan itu dilaksanakan masa-masa sekarang gitu. Ternyata tidak ada. Jadi terpaksa saya cari film-film lama yang mendokumentasikan kegiatan itu gitu. Supaya saya bisa tahu yang sebenarnya kondisinya seperti apa gitu. Gitu. Sebenarnya itu, Pak. Nah, itu tentang kepala adatnya. Nah, bisakah Bapak menceritakan sekarang tentang dukunnya? Dukunnya berarti kan juga bukan sembarangan orang. Mungkin saja dia adalah juga ilmunya diturunkan dari bapaknya, kakeknya gitu. Nah, biasanya begitu. Pak? Biasanya itu keturunan gitu. Keturunan juga. Dan syarat yang utama adalah dia harus dipercayai oleh kepala adat. Dia semacam tangan kanannya kepala adat. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu dia menguasai soal-soal adat secara baik. Gitu. Ya. Artinya yang menikah ini siapa, dari keluarga mana, gelarnya apa, hubungan sosialnya seperti apa. Kemudian sejarah keluarga itu, kemudian sejarah pekon itu atau kampung itu, ya itu harus tahu. Kemudian aspek-aspek spiritual yang diturunkan dari orang tuanya juga tidak boleh kurang gitu. Kalau tidak akan jadi masalah. Artinya bisa saja yang diharapkan hadir nenek moyang jadi tidak hadir. Ya, saya kira itu. Baik, menarik sekali. Pak Syahrial, apakah ritus ini berhubungan dengan satu ajaran agama tertentu atau ada aliran keyakinan yang khas di luar agama yang lazim kita kenal? Yang jelas ini agak animis kalau menurut saya. Ya. Dia tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Saya tidak tahu itu Hindu atau Buddha. Saya kira tidak juga terlalu. Tapi ini lebih pada kepercayaan animis yang
yang percaya betul bahwa nenek moyang itu walaupun sudah meninggal, dia tetap dia bertanggung jawab terhadap keturunannya. Jadi ada kepercayaan walaupun datuk saya sudah meninggal lama sekali, sebenarnya dia selalu bersedia untuk membantu saya, sehingga bisa dipanggil pada saat-saat tertentu. Iya, baik. Tadi Bapak juga sempat menyinggung soal hubungan antara tuping atau topeng ini dengan pemeliharaan lingkungan. Nah, itu bagaimana penjelasannya, Pak? Apakah jadi ada gini, semacam bala atau pamali gitu biasanya ya? Nah, ini tanggung jawab moral saja sebenarnya, gitu. Jadi kalau misalnya di Gunung Rajabasa gitu ya, itu yang bersemayam di sana itu leluhur yang berhidung melintang. Kan kita tidak mungkin merusak rumah datuk kita sendiri gitu. Ya. Artinya kita tidak mungkin merusak hutan di situ, menggunduli hutan di situ, karena itu artinya kita tidak mencintai datuk kita sendiri gitu. Ya. Padahal kehadiran datuk kita itu penting untuk hal-hal atau kesempatan-kesempatan tertentu yang menyangkut masa depan generasi selanjutnya. Gitu. Itu biasanya ekspresinya dalam bentuk apa, Pak? Peribahasa atau ritus supaya ekspresinya adalah menjaga lingkungan di situ jangan sampai rusak gitu. Gitu. Okay. Nah, ini yang menarik dan ini bisa menjadi sumbangan bagi kita ya untuk menjaga lingkungan gitu. Jadi dasarnya sudah ada gitu. Tinggal kita memelihara itu saja gitu. Iya, baik. Jadi itu beberapa temuan yang Bapak hasilkan dari Pengmas ini, Pak ya. Nah, sebenarnya aspek Pengmasnya sendiri terhadap masyarakat itu dalam hal apa, Pak? Apakah pengelolaan lingkungan atau pemberdayaan atau bagaimana, Pak? Ya, begini. Jadi kita lihat geografisnya dulu ya. Selama ini Sumatera itu jauh sekali bagi orang-orang tertentu. Kalau mau jalan-jalan itu pasti sampai pada Banten saja, ujung Banten lah, gitu. Cilegon dan lain sebagainya. Orang dari Jawa itu jarang nyebrang gitu untuk berwisata. Padahal Kalianda itu berbatasan langsung dengan Selat Sunda, gitu. Iya, ya kan? Dan tempat-tempatnya itu sangat bagus. Oke. Ya, tempat-tempatnya sangat bagus. Pantai-pantainya bagus, tempat wisatanya bagus, dan pokoknya bagus gitu. Cuma karena kekurangan wisatawan dan sebagainya, juga kekurangan keinginan untuk mengelola dengan baik, jadi tidak bagus juga akhirnya. Gitu. Nah, saya melihat sumbangan budaya itu penting gitu untuk pengembangan pariwisata. Nah, misalnya tuping ini, awal-awalnya saya agak ragu, apakah ini bisa dibuat duplikasinya? Ya. Nah, ini tuping yang sifatnya magis. Ini dibuat oleh dukun, gitu, ya. 2 tuping ini dan juga teman-teman yang 10 gitu, tadi ya. Saya minta izin dan saya bertanya, bisakah ini dibuat dalam bentuk yang miniatur, yang kecil-kecil, gitu? Replika untuk gantungan kunci atau souvenir atau misalnya untuk menjadi mainan anak-anak dan lain sebagainya, gitu. Orang yang mengerti persoalan ini mengatakan boleh saja. Gitu. Nah, itu kan kabar baik bagi kita untuk kita bisa melakukan semacam perluasan gitu, perluasan fungsi atas topeng ini. Ini hanya dijadikan alat untuk memanggil arwah. Oke, itu satu fungsi yang mendasar. Gitu. Nah, fungsi-fungsi yang lain yang tidak sakral, yang profan itu, apakah bisa? Ternyata bisa gitu. Dan belum dieksplorasi. Gitu. Nah, alhamdulillah dari kegiatan 3 minggu yang lalu, saya mendapatkan perajin yang juga paham dengan budaya ini, gitu. Dan dia bersedia untuk membuat tuping-tuping ini seandainya memang diminta untuk itu, gitu. Itu betul-betul bagus gitu. Dia membuat dan dia akan bisa membuat replika-replika yang kecil-kecil tadi untuk keperluan souvenir, keperluan pariwisata. Nah,
kita kan tidak bisa bertumbuh pada satu orang. Ya. Saya ingin sanggar-sanggar seni, ya, misalnya Sumo Jehing, di sana itu ada sanggar seni Sumo Jehing, itu memiliki orang-orang yang bisa membuat ini gitu. Jadi sanggar-sanggar juga bisa memproduksi tuping yang for fun gitu. Yeah. Ya. Sehingga nanti kalau ada permintaan tidak mengandalkan satu orang, tapi bisa melibatkan banyak orang dengan permintaan yang banyak, dan akhirnya kan dampaknya pada kesejahteraan juga meningkat. Gitu. Sekitar. Nah itu tujuan saya. Sangat menarik. Pak Syahrial, ini karena waktu kita tidak banyak ya, jadi sebenarnya sangat menarik, mungkin masih banyak yang bisa diceritakan, tapi saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penutup sesi ini. Kira-kira apa yang Bapak sarankan atau tips gitu ya bagi peneliti atau pengabdi yang ingin melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian di wilayah yang bukan wilayah aslinya. Maksudnya kan Bapak kan kebetulan orang Lampung, melakukan penelitian, riset di daerah Bapak sendiri. Nah, bagaimana tips Bapak bagi peneliti berikutnya setelah ini, tidak harus di wilayah ini, tapi di wilayah yang lain, bagaimana tipsnya bagi mereka, orang yang baru datang ke situ tuh seperti apa? Ya. Kalau saya berpikir sederhana, pahami dulu masyarakat di sana, kemudian hormati kebiasaan di sana. Kalaupun misalnya kita tidak setuju, jangan tunjukkan, karena belum tentu mereka salah, belum tentu juga kita yang benar gitu. Ya, jadi yang penting adalah tradisi apapun yang hidup di masyarakat itu harus dipahami. Dia punya latar belakang, dia punya alasan, dia punya filosofi yang barangkali kita tidak tahu. Nah, sehingga mutlak harus dihormati dulu. Gitu. Nah, baru nanti sesudah itu kita bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Baik, kira gitu. Baik. Terima kasih Pak Syahrial. Terima kasih. Itu adalah kira-kira hasil perbincangan kita dengan Bapak Dr. Syahrial, peneliti dan juga pengabdi yang masih melakukan Pak ya kegiatannya sedang melakukan dan masih berlanjut tentang tuping di wilayah Lampung, tepatnya di Kecamatan Kalianda di Lampung bagian selatan ternyata Pak ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru, tidak saja bagi Sivitas FIB UI, tetapi juga masyarakat secara luas. Karena ini mungkin informasi yang bahkan saya sendiri juga baru tahu gitu, apalagi orang awam gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Sivitas untuk melakukan kegiatan pengmas atau riset di wilayah-wilayah lain dengan topik yang serupa. Sekali lagi kami mewakili tim produksi podcast FIB mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrial sama-sama. Yang telah bersedia menceritakan kegiatan beliau tentang tuping di wilayah Kalianda. Pertemuan podcast kali ini kami akhiri, sampai ketemu di edisi podcast FIB berikutnya. Selamat sore.